Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk minggu kedua, mata kuliah analisis multivariat, materinya uji hipotesis. Sebenarnya ini materinya nggak banyak, karena ini kan materi statistik 2 atau statistik industri ya. Saya hanya merecall lagi untuk mengingatkan aja. Jadi harusnya ketika kalian sudah lulus mata kuliah statistik 2 atau statistik industri, kalian sudah memahami apa saja tools-tools dari uji hipotesis dan bagaimana kegunaannya. Nih, jadi ketika karakteristik suatu populasi seperti nilai parameter perataan, standar deviasi, distribusi, itu umumnya tidak diketahui. Ya kali aja kita 200 orang se-Indonesia kita ukur tinggi badannya untuk kita tahu rata-rata tinggi badan masyarakat Indonesia. Kan nggak ya? Ya kan nggak gitu juga. Siapa yang mau mengukur tinggi badan 200 juta orang? Nah, biasanya karakteristik populasi ini seperti rataan dan lain-lain ditaksir berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi misal dari 200 juta orang Indonesia kita ambil 300 orang gitu. So, jadi sampel kita. Lalu kita ukur 300 orang itu tinggi badannya kayak gitu. Lalu dilakukan uji hipotesis. Apa iya? Misal kita punya hipotesis awal tuh tinggi badan masyarakat Indonesia itu rata-rata 180 cm. Nah, dari pengukuran 300 sampel itu apa iya benar tinggi badan rata-rata orang Indonesia itu 180 cm. Kayak gitu pada dasarnya. Sehingga langkah-langkah untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, cek distribusi data. Apakah datanya berdistribusi normal atau enggak? Karena kalau datanya berdistribusi normal, kita bisa pakai uji parametrik, tools uji parametrik. Tapi ketika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan tools uji non-parametrik, seperti itu. Langkah kedua, kita tetapkan hipotesis nulnya dulu, H0-nya. Langkah ketiga, kita menetapkan hipotesis tandingan atau H1-nya, hipotesis alternatif. Langkah keempat, kita menentukan tingkat signifikansi pengujiannya atau alfanya, batasnya. Mau 0,05, 0,1, 0,01, terserah peneliti masing-masing. Tidak ada pakem khusus ya, harus 0,05 enggak. Pada umumnya sih orang-orang memakai 5% tingkat kesalahan atau 95% tingkat kepercayaan. Tapi itu hanya pada umumnya. Kalau kalian mau melakukan sesuatu yang berbeda pakai 0,1, it's okay. Lalu tentukan statistik uji yang digunakan. Langkah kelima, langkah keenam, tentukan kriteria penolakan hipotesis nolnya. Langkah ketujuh, hitung nilai statistik uji. Dan langkah ke-8, ambil kesimpulannya. Nah, ini tools statistik uji hipotesis untuk data parametrik. Ada untuk variansi, ada kalau sampelnya tunggal atau kelompok tunggal, kita pakai chi-square. Kalau dua kelompok, kita pakai distribusi F. Ini udah pernah diajarkan semua. Udah pernah diajarkan pakai SPSS dan Excel juga, jadi harusnya nggak pakai ngitung manual ya. Lalu proporsi untuk sampel tunggal bisa pakai distribusi Z atau distribusi normal. Dua sampel pun juga bisa pakai distribusi Z. Untuk rataan, ini ada berbagai macam. Untuk satu variabel, ketika variansi populasinya diketahui pakai distribusi Z, ketika variansi populasi tidak diketahui pakai distribusi distribusi T, sorry. Dua variabel, ketika variansi populasi diketahui pakai distribusi Z, ketika variansi populasi tidak diketahui tapi diasumsikan sama pakai distribusi T yang kita ngitung S-pool. Kalau variansi populasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda, kita ngitung nilai V-nya yang atau degree of freedom-nya yang agak ribet gitu. Tapi semuanya bisa dihitung di SPSS dan Excel. Jadi harusnya tidak ada masalah mau diasumsikan sama atau berbeda. Lebih dari dua variabel atau 3 variabel dan seterusnya kita pakai ANOVA. Sedangkan untuk uji T berpasangan, kita bisa pakai distribusi T, sampel berpasangan. Ini untuk uji-uji hipotesis data parametrik atau data yang diasumsikan berdistribusi normal. Sedangkan ini untuk data-data yang sifatnya non-parametrik atau tidak berdistribusi normal. Bisa satu variabel bisa pakai sign test atau sign rank test. Dua variabel bisa pakai Wilcoxon rank sum test atau Mann-Whitney.
Lebih dari 2 variabel bisa pakai Kruskal-Wallis dan berpasangan bisa pakai sign rank test. Ini semua ada di SPSS, jadi harusnya tidak ada masalah dalam menghitungnya. Seperti itu. Tidak diajarkan lagi karena sudah pernah diajarkan. Ini contohnya, contoh kasusnya. Jadi suatu pengujian dilakukan untuk menguji apakah rata-rata diameter dari populasi disc brake. Disc brake itu sebuah part dari mesin adalah 322 mm. Untuk keperluan pengujian tersebut, suatu sampel random sebanyak 128 disc brake diambil. Rata-rata sampel dan simpangan bakunya adalah 322 mm dan 0,0108224 mm. Apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima? Data diasumsikan berdistribusi normal. Ketika sudah ada tulisan data diasumsikan berdistribusi normal, maka kalian tidak perlu menguji normalitasnya. Sama ketika kalian nanti tugas akhir atau penelitian, ketika kalian nulis di bab 1, data pada penelitian ini diasumsikan berdistribusi normal. Maka di bab 4 kalian tidak perlu melakukan uji normalitas. Berbeda halnya ketika kalian tidak menulis itu di bab 1, maka di bab 4 kalian harus menguji normalitasnya terlebih dahulu untuk menentukan uji statistik lanjutan yang akan digunakan. Ini contoh soalnya, contoh untuk penentuan hipotesisnya, H0-nya mu sama dengan 322, H1-nya mu tidak sama dengan 322. Dari sini sudah ketahuan ya, ingat bahwa ini berarti two-tail. Nah, perlu diketahui, uji hipotesis bisa one tail, bisa two tail. One tail atau satu ekor bisa ekor di kanan untuk yang lebih dari H0, H1 lebih dari, atau one tail di kiri untuk H1 yang kurang dari. Kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan juga, ini saya mengingatkan. Misal tingkat signifikansinya atau alfanya 0,05, alfa menunjukkan probabilitas menolak hipotesis 0 padahal hipotesis ini benar. Atau tingkat kesalahan. Ini penentuan statistik uji, kita pakai uji T, karena kita tidak tahu variansi populasinya berapa. Ini perhitungan nilai statistiknya, T ujinya 2,101. Penentuan kriteria penolakan, maka kita harus cari nilai T kritisnya. T kritisnya dicari dari nilai T tabel. Kalau kalian pakai SPSS atau Excel, langsung pakai rumus. Atau langsung klik-klik kalau di SPSS. Jadi nggak perlu lihat tabel. Harusnya udah paham ya. Ini baru semester lalu kita pelajari, jadi harusnya masih agak-agak ingat. Lalu terakhir pengambilan kesimpulan. Karena nilai uji statistiknya 2,101 berada di daerah penolakan, maka H0-nya ditolak. H1-nya yang diterima, maka tidak sama dengan 322. Gitu. Selesai materinya, singkat aja, nggak nyampe 10 menit. Karena saya hanya merecall. Tugasnya, carilah paper penelitian menggunakan uji hipotesis, apapun. Bisa uji hipotesis rataan, bisa uji hipotesis variansi, bisa data normal, data tidak normal, terserah. Mau yang ANOVA, mau yang 2 kelompok pakai uji T, mau yang 1 kelompok, terserah. Pokoknya tulisnya pakai uji hipotesis, apapun, pada topik sesuai subkata masing-masing. Misal, kalau kalian dari ergo, ya uji hipotesis, apa iya beban mental lebih berpengaruh daripada beban fisik, gitu. Atau beban mental pegawai di bagian keuangan lebih parah daripada beban mental di bagian produksi, misal. Lalu analisis penggunaan uji hipotesis pada penelitian tersebut. Di masing-masing subkaka pasti ada topik yang menggunakan uji hipotesis. Jadi dicari aja. Gitu. Semoga dapat dipahami, tugasnya dikumpulkan minggu depan, maksimal di e-learning. Sekian materi dari saya, singkat aja.
Kalau memang lupa bisa buka buku Walpole-nya lagi, self study, buka buku Walpole-nya lagi diingat-ingat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf sebelumnya ya, nggak bisa kelas offline.